Golongan tuyul itu ada 3. Golongan A, golongan B, dan golongan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Pada video kali ini saya masih membahas tentang pertuyulan, golongan tuyul, dan juga cara kerja tuyul. Tuyul itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan menengah ke bawah, golongan C. Jadi golongan C ini tuyul yang masih harus melakukan proses pembelajaran, dikenalkan, diberitahu cara kerjanya, kemudian model uang, warna uang, bentuk uang yang akan diajarkan oleh majikan kepada tuyul golongan yang C. Kemudian tuyul golongan B ini dia sudah tidak melakukan pembelajaran, tidak perlu mengenal jenis uang karena dia sudah diajarkan terlebih dahulu. Namun tuyul kelas B ini ketika dia bekerja, dia harus diantar oleh majikan. Jadi majikannya biasanya mengantarkan tuyul ini ke rumah target, rumah yang akan dijadikan sasaran untuk uangnya diambil. Ini golongan kelas B. Biasanya tuyul ini akan digendong oleh sang majikan. Kemudian kalau tuyul kelas A, ini golongan yang elit, kelas mahal. Jadi dia sudah tidak perlu diajarkan bentuk dan jenis uang, kemudian dia tidak perlu diantar, dia akan berangkat dan pulang kerja sendirian. Ini tuyul kelas elit, tuyul golongan A. Ini biasanya kalau orang yang nyari tuyul kelas A ini maharnya udah lumayan, udah mahal. Kemudian pemelihara tuyul atau majikan yang memelihara tuyul itu, dia akan memiliki sebuah boneka. Boneka ini biasanya dijadikan tempat tidur oleh sang tuyul. Lantas dari mana majikan ini mendapatkan boneka itu? Apakah boneka itu didapat dari toko, dari pasar, atau dari mana? Boneka itu akan didapat dari tempat di mana dia mencari pesugihan. Kalau misalkan dia pesugihannya mencari di suatu tempat, sebut saja A, maka dari A inilah orang yang mencari pesugihan akan diberikan sebuah boneka. Kemudian selain boneka itu, majikan tersebut harus menyiapkan sebuah
kotak, ya. Sebuah kotak di mana kotak itu akan dijadikan tempat untuk menaruh boneka. Selain untuk tempat menaruh boneka, kotak itu pun biasanya akan dijadikan tempat oleh tuyul menaruh hasil dari uang curian. Sementara itu, video dari saya, kita lanjutkan di video yang akan datang tentang yang dilakukan majikan terhadap tuyul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.